Kita kembali dengarkan firman Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa tindakan kita seringkali berasal dari apa yang kita pikirkan? Sekali lagi saya ulangi. Tindakan kita seringkali berasal dari apa yang kita pikirkan. Dan seseorang dapat melakukan suatu tindakan yang negatif. Dia marahin seseorang, mukul seseorang, iri kepada seseorang. Karena tidak dapat menaklukkan pikirannya yang negatif. Jadi tindakan seseorang dimulai dari pikirannya yang negatif. Tindakan salah seseorang dimulai dari pikirannya yang salah. Perkataan salah seseorang dimulai dari pikirannya yang salah. Semua yang Bapak Ibu tampilkan itu dimulai dari pikiran. Dan Bapak Ibu, pikiran itu merupakan medan peperangan yang saya katakan sulit untuk ditaklukkan dengan kekuatan sendiri. Dengan ilmu, dengan kedudukan, dengan kekayaan akan sulit untuk menaklukkan pikiran yang salah, pikiran yang negatif. Haleluya. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada kita firman, supaya saudara dan saya bisa menaklukkan pikiran yang salah, pikiran yang negatif, sehingga mengubah pikiran itu yang salah, yang negatif menjadi pikiran Kristus. Karena pikiran adalah medan peperangan, maka Tuhan menganjurkan kita untuk menjaga pikiran kita. Dan Alkitab berkata bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia. Sebagai orang Kristen, musuh kita bukan tetanggamu, musuh kita bukan suami atau istri, musuh kita bukan anak dan orang tua dan anak, musuh kita bukan rekan-rekan bisnis. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, peperangan kita bukan melawan fisik, tapi peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Dan setan selalu berusaha menaburkan pikiran jahat, pikiran kecemasan dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Ingat, berkali-kali Bapak Ibu ikut mujizat pagi healing and prophecy, Bapak Ibu dengarkan bahwa semakin kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka setan akan semakin gencar menyerang kita. Semakin kita berdoa sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, setan akan berusaha juga sungguh-sungguh menjatuhkan saudara. Dan hal yang pertama yang dilakukan setan adalah menaruh pikiran yang negatif di pikiran saudara. Dan kemudian kalau kita responsnya salah, maka Bapak Ibu akan melakukan dalam tindakan-tindakan yang salah. Sehingga kita akan membuat hidup kita menjadi sandungan bagi banyak orang. Kalau kita lihat Efesus pasal 6, ayat yang ke-12, Alkitab berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa dunia, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik bahwa Alkitab berkata bahwa musuh kita bukan darah dan daging, musuh kita bukan manusia, musuh kita bukan apa yang Bapak Ibu lihat secara fisik, tapi musuh kita yang pertama adalah pemerintah-pemerintah. Pemerintah bicara di sini bukan pemerintahan secara fisik, tapi pemerintah adalah kedudukan daripada roh-roh jahat. Yang kedua, penguasa-penguasa. Yang ketiga, penghulu-penghulu. Ada urutannya, saudara. Yang keempat, roh-roh jahat di udara. Ya. Dan iblis itu adalah bapa segala pendusta. Bapak Ibu jangan ikut pikirannya. Jangan ikut maunya. Sesuatu yang melanggar firman, yang tidak membawa damai sejahtera. Bapak Ibu sudah masuk dalam jebakan setan. Dan hal yang pertama yang setan ingin jebak daripada kita adalah setan ingin menjebak pikiran kita. Ketika pikiran kita ditaklukkan, maka tubuh kita akan terbawa di dalamnya. Termasuk perkataan kita akan terbawa di dalamnya. Bapak Ibu lihat ketika seseorang dalam keadaan frustrasi, ngomongnya juga frustrasi. Ketika seseorang kecewa, ngomongnya juga kecewa. Ketika seseorang sakit hati, yang ngomongnya sakit hati. Dan kalau sakit hatinya akut, itu ngomongnya rasanya itu sampah, saudara ya. Rasanya itu sampah. Karena dia masuk di dalam jebakan setan. Ya. Dia pikir bahwa dia bebas, tapi sesungguhnya dia ada dalam sebuah belenggu. Dan salah satu Bapak Ibu dan saya mungkin terbelenggu adalah pikiran. Ketika pikiran kita terbelenggu oleh setan, karena ia adalah pendusta, maka seluruh kehidupan kita, saudara dan saya akan berjalan dalam kedustaan. Ya. Kita akan berdusta mudah ngomong yang sembarangan, ya, yang benar kita ngomong
ngomong salah, yang salah kita ngomong benar. Kita melakukan sesuatu karena kita pikir supaya kita jangan disalahkan. Dan ingat, iblis adalah bapa segala pendusta. Dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Yohanes 8 ayat 44, Alkitab berkata, iblislah yang menjadi bapa. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Ingat, di dalam setan tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau kita lihat sekeliling kita, orang berdusta, dia bagian daripada pekerjaan setan. Karena itu dari mulut hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, tidak boleh ada perkataan dusta. Salah bilang salah. Benar bilang benar. Amin. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, tidak semua orang, tidak menyenangkan semua orang. Tapi saya beritahukan bahwa Anda melakukan menyenangkan hati Tuhan. Ketika Anda berkata benar dan orang tidak mau melakukannya, orang tidak mau mengikutinya, di hadapan Tuhan, Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Tapi kalau Anda lihat orang salah, kemudian Bapak Ibu ikut terlibat dalam berbuat salah tanpa menegur orang itu, maka kita bagian daripada kaki tangan setan. Ingat bahwa hal yang pertama yang setan kuasai daripada manusia adalah pikiran, karena pikiran adalah medan peperangan. Dan setan seringkali mendustai kita semua. Karena itu jangan biarkan dia mendustai kita, karena dia bapa segala pendusta. Dan seringkali dia menyampaikan kebohongan tentang diri kita. Dia berkata, kamu hebat, kamu lebih pintar dari orang lain, kamu lebih cantik, lebih ganteng dari orang lain, kamu lebih kaya dari orang lain. Dan setan selalu berkata hal-hal yang tidak benar tentang orang lain. Setan berkata, kamu lihat orang itu, bodohnya minta ampun, dia jelek, dia nggak mampu, dia nggak bisa. Setan selalu menaruh pikiran-pikiran yang salah tentang diri kita dan juga tentang orang lain. Dan dia menyerang dengan tipu daya, tipu muslihat, dengan menaburkan dalam pikiran kita kecurigaan, dengan menaburkan dalam pikiran kita kebimbangan. Setan menaruh ketakutan, setan menaruh rasa ingin tahu, setan menaruh pikiran-pikiran negatif, setan menaruh pikiran-pikiran najis, dan lain sebagainya. Bapak Ibu ingat bahwa pikiran kita adalah medan peperangan. Bapak Ibu tulis dulu di kolom komentar. Pikiran saya adalah medan peperangan. Saya harus menjaga pikiran saya dengan baik. Dalam 2 Korintus pasal 10, ayat 4 sampai ayat yang ke-5, Alkitab berkata, karena senjata kami dalam peperangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Alkitab berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Wow. Kami menawan segala pikiran, menaklukkannya pada Kristus. Bapak Ibu, pikiran kita harus kita tawan dan menaklukkannya kepada firman Allah, menaklukkannya pada Kristus. Kalau pikiran kita tidak ditaklukkan kepada Kristus, pikiran kita akan menjadi pikiran yang sangat liar dan berbahaya bagi saudara. Itu pintu masuk untuk setan mengobok-obok kehidupan saudara. Itu pintu masuk untuk setan mengobok-obok keluargamu. Itu pintu masuk untuk setan mengobok-obok bisnismu. Itu pintu masuk untuk setan mengobok-obok pelayanan, pekerjaan, keluarga, saudara. Dan melalui siasat dan tipu daya yang licik, setan berusaha mendirikan benteng-benteng dalam pikiran kita. Alkitab katakan benteng itu harus dirobohkan. Ya. Benteng itu harus dirobohkan. Benteng adalah suatu wilayah di mana di dalamnya kita dibelenggu karena cara pemikiran tertentu. Satu waktu saya ketemu dengan seseorang. Dan orang ini benar-benar nggak mau datang ibadah. Karena dia katakan kalau dia pergi ibadah, dia tambah sakit hati. Lucu, saudara ya. Gereja itu sebenarnya bukan tempat kumpulan orang benar. Gereja itu juga adalah bengkel. Di mana orang-orang yang hancur berantakan, yang tidak tahu tujuan hidupnya menemukan tujuan hidup.
Tapi orang ini tidak mau datang ke gereja. Saya beritahukan kepadanya bahwa kalau kamu nggak ke gereja, hidup kamu akan tambah berantakan. Karena kamu tidak dapat arahan firman Tuhan. Kekuatanmu nggak sanggup. Dan selalu bela diri, membela diri, membela diri. Saudara, suatu waktu dia adalah masalah. Dia adalah masalah, dia adalah persoalan. Dan dia bingung mau cari orang, siapa yang dia mau cari orang. Karena nggak pernah cari Tuhan. Nggak pernah datang ibadah, nggak pernah berdoa. Sehingga dia bingung mau cari siapa. Dan dia tinggal dalam keadaan di mana dia dalam keadaan ketakutan, dia dalam keadaan stres. Pikirannya menuduh dia hal yang macam-macam. Pikirannya setan taruh pikirannya dalam pikirannya. Dan dia menilai dirinya lebih baik dari orang lain. Dia tidak perlu datang ke gereja, dia tidak perlu mencari hamba Tuhan. Benteng, itu menjadi benteng bagi dia. Benteng adalah suatu wilayah di mana di dalamnya kita dibelenggu karena cara pemikiran tertentu. Ketika kita berpikir kita lebih baik, ketika kita berpikir kita lebih hebat, ketika kita berpikir kita lebih mampu, kita lebih bisa, kita lebih pintar, maka itu jadi benteng. Sehingga ketika orang lain mengajar kita tentang sebuah pelajaran kebenaran yang baru, maka kita sulit menerima karena kita sudah punya benteng. Orang nggak bisa masuk. Tapi kalau saudara membangun hidup dengan hati yang terbuka, pintu hati yang terbuka, saudara juga bisa punya filter untuk memfilter setiap pengajaran, maka kita tidak mungkin akan mudah dibelenggu. Bagaimana sesungguhnya keadaan pikiran tersebut? Orang punya pikiran yang dikuasai setan itu mudah bimbang, mudah tidak percaya, mudah cemas, mudah gelisah, dia mudah bingung. Ngomongnya tuh melantur, saudara. Ngomongnya curiga. Orang ini pasif. Pasif itu artinya dia tidak senang dengan, tidak suka dengan hal-hal rohani. Dia pasif. Berdoa pasif. Suruh doa juga sulit. Pikirannya itu tidak logis. Ngomongnya tidak logis. Dan punya mentalitas padang gurun. Mentalitas padang gurun itu sulit menabur. Sulit untuk memberikan waktu kepada orang lain. Mentalitasnya padang gurun. Padang gurun itu tidak ada kehidupan. Ya, kalau lihat ketemu misalnya jarang senyum, jarang bersuka cita, itu tanda bahwa pikiran saudara dicengkram oleh setan. Ya, sekali lagi saya katakan begini. Pikiran yang dicengkram oleh setan adalah bimbang, tidak percaya, cemas, gelisah, bingung, melantur, curiga. Pikirannya pasif, tidak logis, mentalitas padang gurun. Itulah keadaan pikiran yang sesungguhnya yang dibelenggu oleh setan. Karena itu Bapak Ibu harus keluar. Saya percaya bahwa Tuhan bawa kita keluar ketika kita lahir baru. Metanoia adalah change your mind, change your heart. Metanoia adalah perubahan pola pikir, perubahan sikap hati. Hati kita diperbaharui. Ketika Bapak Ibu dan saya lahir baru, maka yang sempurna itu roh kita. Sedangkan jiwa kita belum sempurna. Tubuh kita belum sempurna. Tubuh kita sedang diperbaharui. Ingat ya, ketika Bapak Ibu lahir baru, pikiran kita tidak otomatis diperbaharui. Ingat, tidak otomatis diperbaharui. Karena itu every day, every minutes, Bapak Ibu harus belajar untuk menselaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Amin. Jadi pikiran kita diproses dari hari ke hari. Bayangkan kalau orang tidak mau memproses pikiran, maka dia mungkin sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pikirannya tidak mau diperbarui. Tidak mau dimetamorfosa. Tidak mau ditransform. Ya. Karena arti metanoia itu change your mind. Change your heart. Merubah pola pikir. Merubah sikap hati. Karena itu kita harus menjadi orang yang mau untuk diubahkan pola pikir kita. Sehingga pola pikir kita tidak masuk di dalam jebakan-jebakan daripada tipu daya setan. Dan kita menjadi orang yang bebas dalam cara berpikir. Cara berpikir kita adalah cara berpikir kerajaan Allah. Apa yang kita lakukan supaya kita menang dalam pikiran kita? Alkitab tadi katakan, runtuhkan benteng-benteng. Dalam 2 Korintus pasal 10, ayat 4 dan 5, Bapak Ibu harus runtuhkan benteng-benteng. Kita yang paling tahu sendiri benteng apa yang sedang kita bangun. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Dalam 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ini pertama.
Bapak Ibu harus meruntuhkan benteng-benteng dengan apa? Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Apa senjata yang Tuhan kasih kepada kita? Doa. Apa senjata yang Tuhan kasih kepada kita? Ibadah. Apa senjata yang Tuhan kasih kepada kita? Pujian penyembahan. Apa senjata yang Tuhan kasih kepada kita? Hidup dengan kasih. Maka Bapak Ibu akan menghancurkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh gangguan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Bapak Ibu tahu bahwa ada begitu banyak orang yang KTP-nya Kristen, tapi menentang pengenalan akan Allah. Kenapa? Karena ada kubu di dalam pikirannya. Kubu bisa saja itu cara-cara hidup, tradisi, kebiasaan, pola yang dibangun di dalam family, dalam keluarga, turun-temurun dan sebagainya. Sehingga itu menjadi kubu, saudara. Itu menjadi kubu. Orang ini mudah stres. Orang ini selalu tidak kuat dalam menghadapi tantangan. Selalu mudah putus asa. Selalu curiga dengan orang lain. Dan Alkitab katakan begini, kami menawan segala pikiran, menaklukkan kepada Kristus. Tuhan berikan kepada kita senjata untuk meruntuhkan setiap benteng pikiran dengan apa? Kuasa Allah. Jadi kalau gereja tidak memiliki kuasa Allah, dunamos, kuasa pilihan, kuasa untuk melakukan mujizat, kuasa untuk menarik kekayaan dan kesehatan, dan kuasa untuk mendemonstrasi kuasa Allah. Menurut Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, aku akan memberikan kepada kamu kuasa. Ya. Dikatakan begini, aku akan memberikan kepada kamu kuasa. Kisah 1 ayat yang ke-8. Dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Firman Allah berkata, kamu akan menerima kuasa. Nah, kuasa ini dipakai untuk apa? Meruntuhkan benteng-benteng. Jadi ketika Bapak Ibu dibaptis Roh Kudus, sudah berkata-kata dengan bahasa roh, maka ketika pikiran-pikiran yang tadi datang, Anda merasa bahwa Anda kok rasa lebih hebat dari orang itu, pikiran sombong, maka Anda mulai berbahasa roh. Patahkan itu, hancurkan itu. Ketika Anda mulai merasa bahwa Anda yang lebih hebat, kalau nggak ada Anda, maka pelayanan itu nggak jalan. Itu sombong, saudara. Itu cara berpikir setan. Maka Bapak Ibu harus runtuhkan itu. Kalau kita biarkan, maka itu akan bertumpuk seperti batu yang disusun, tapi batunya adalah batu kesombongan. Kita susun, lama-lama jadi benteng. Lama-lama jadi kubu. Lama-lama untuk runtuhkan, Bapak Ibu perlu tenaga, ekstra tenaga, berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan mungkin bertahun-tahun. Kalau tidak konsisten, maka benteng itu akan dinaikkan semakin tinggi, dan kita sulit meruntuhkannya. Ingat bahwa pikiran yang ditaruh setan itu licik. Kalau Bapak Ibu tidak minta tuntunan Roh Kudus, maka kita akan masuk dalam jebakan-jebakannya. Runtuhkan benteng-benteng itu, sehingga setan nggak punya akses untuk berpijak dalam pikiran saudara. Ketika Bapak Ibu nggak suka temanmu, Bapak Ibu langsung tolak, datang dan minta ampun. Ketika Bapak Ibu merasa bahwa kita yang paling bisa, paling pintar, hati-hati. Kita ini hidup butuh orang lain. Kita ini hidup butuh saudara lain untuk mengingatkan kita bahwa kita punya blind spot. Titik buta yang tidak bisa kita lihat. Kita cuma bisa melihat di depan cermin apa yang kita bisa lihat di depan. Di belakang kita nggak bisa lihat. Kita butuh suami kita untuk melihat apa yang ada di belakang kita. Kita butuh istri kita untuk melihat blind spot kita. Ada titik-titik buta yang kita butuh orang lain. Jadi kita nggak bisa merasa bahwa kita yang paling hebat. Kita butuh orang lain untuk menunjukkan ini loh kelemahanmu. Ini loh bagian-bagian yang harus kamu perbaiki. Ini loh sisi-sisi yang kamu harus bangun sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya punya cara hidup seperti ini, maka kita menutup pintu untuk pikiran-pikiran negatif, untuk tipu daya setan. Tapi kita membuka pintu untuk kerja dan kuasa daripada firman Allah dan kuasa Allah dinyatakan atas kita. Sehingga benteng-benteng itu dirobohkan. Dan Bapak, Ibu, dan saya menang di dalam peperangan rohani itu. Amin. Yang kedua, gunakan senjata firman Tuhan. Kalau yang tadi runtuhkan benteng-benteng. Yang kedua, gunakan senjata firman Tuhan. Dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai ayat 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai ayat 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi
yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman, kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Tahu ke Bapak Ibu, setiap kali kita datang di mujizat pagi, healing prophecy, ibadah raya minggu, maka kita sedang datang kepada firman Tuhan. Kita tidak datang kepada hamba Tuhan. Tapi kita datang kepada firman Tuhan. Dan Alkitab dengan jelas berkata, Yohanes 8 ayat 31, 32 berkata, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Ketika Bapak Ibu datang ibadah, dengar firman, dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, pikiran yang rindu, punya teachable spirit, roh yang mau diajar, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Orang malas ibadah, dia ada dalam belenggu, Bapak Ibu. Orang malas baca Alkitab, dia ada dalam belenggu. Bahkan belenggu itu akan membelenggu dia. Ingat bahwa setan itu tidak ada belas kasihan. Setan akan mencoba menghancurkan Bapak Ibu. Setan akan, Alkitab katakan setan datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi ketika Bapak Ibu datang kepada firman Allah, Yesus datang untuk memberi hidup, memberinya dalam segala kelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Dan Alkitab berkata begini, kita harus memperoleh pengetahuan dari kebenaran Allah. Karena ketika kita memperoleh pengetahuan dari firman, maka itu akan memperbaharui pikiran kita. Karena yang bisa memperbaharui pikiran kita adalah firman Tuhan. Amin. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Dikatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama, engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan Kristus di sini adalah jiwanya Tuhan. Adalah firman Allah. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kalau orang Kristen, dia nggak pergunakan firman Tuhan sebagai senjata dalam seluruh hidupnya, entah dia businessman, businesswoman, entah dia politikus, entah dia orang government, entah dia seorang karyawan, karyawati, seorang pegawai negeri, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tapi dia tidak pernah taruh firman dalam pikirannya, maka hidupnya sangat berbahaya. Karena setiap hari setan menyerang kita. Kita harus memperbaharui pikiran kita dengan firman-Nya. Ketika Bapak Ibu perbaharui pikiran kita dengan firman-Nya, maka kebenaran Tuhan akan tumbuh dalam pikiran kita. Dan kebenaran itulah yang akan menghancurkan segala tipu daya setan. Bukankah firman Allah adalah senjata kita untuk meruntuhkan benteng-benteng dalam pikiran? Benar Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu taruh firman Allah, menjadikan firman sebagai sentral dalam pikiran kita, itu benteng yang terlalu kuat, yang tidak akan dikalahkan oleh setan. Bapak Ibu nggak bisa taruh harta menjadi benteng, nggak bisa taruh penjaga yang banyak untuk menjaga rumah kita. Kita juga nggak bisa memakai predikat titel kita di depan atau di belakang nama kita untuk membentengi kita. Nggak bisa. Kita harus memakai firman Allah untuk membentengi kita, menjaga kita. Karena itu yang akan memperbaharui pikiran kita. Haleluya. Saya ingat bahwa saya dulu adalah orang yang pikirannya itu nggak bagus. Selalu kepingin mau lebih hebat dari orang lain. Kita berteman dalam komunitas dengan teman-teman. Kita ngomong baik-baik, pergi makan sama-sama. Tapi kalau misalnya masa lalu saya misalnya, ketika kita sparring, saya kepingin kalahkan dia, kepingin melukai dia. Sekalipun selesai, kita berteman baik. Tapi itu pikiran yang salah. Itu pikiran yang egois. Itu pikiran yang hanya mementingkan diri sendiri. Oh, saya lebih hebat dari dia, saya lebih mampu dari dia. Dimulai dari pikiran. Karena orang yang tidak bisa menjaga pikirannya, dia juga tidak bisa menjaga hidupnya. Tapi kalau kita bisa menjaga pikirannya, kita bisa menjaga hidup kita. Dan kita bisa ada dalam komunitas untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat bahwa firman Allah, pikiran Allah adalah senjata untuk kita meruntuhkan benteng-benteng dalam pikiran. Amin. Ketika Bapak Ibu dan saya tinggal di dalamnya,
Tinggal dalam firman Allah. Itu jadi kekuatan bagi kita. Dan hal yang ketiga adalah isilah pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita ini harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita baca ayat ini, maka sepertinya sudah ada rundown yang harus dipikirkan oleh pikiran kita. Artinya tidak boleh ada pikiran yang lain yang boleh masuk di pikiran kita. Selain Filipi 4 ayat yang ke-8, harus semua yang benar, harus semua yang mulia, harus semua yang adil, harus semua yang suci, harus semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Ingat bahwa pikiran itu berkuasa. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Pikiran itu berkuasa. Kalau Bapak Ibu punya pola pikir, menurut Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, ini adalah sebuah pola pikir kerajaan Allah. Maka pikiran kita akan penuh dengan kuasa. Perkataan kita penuh dengan kuasa. Hidupmu penuh dengan kuasa. Jangan heran ketika Bapak Ibu tumpangin tangan kepada seseorang, dan perkataan yang keluar dari mulutmu mengandung kuasa. Orang itu disembuhkan. Ada kuasa Allah yang keluar dalam hidup. Bapak Ibu nggak cuma hanya bisa angkat tangan, tapi Bapak Ibu dan saya tidak memikirkan hal-hal yang baik, yang mulia, yang benar, yang suci, yang adil, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kita nggak pikirkan itu. Kita nggak mungkin memuji Tuhan kemudian kita bohong. Kita nggak mungkin suka ibadah, tapi pikiran kita adalah pikiran najis. Nggak mungkin. Itu pikiran yang tidak berkuasa. Tapi rundown kerajaan Allah bagi kita adalah ketika kita melakukan Filipi 4 ayat yang ke-6, firman Allah, maka pikiran kita berkuasa. Amin. Karena pikiran akan mempengaruhi keadaan kita. Apa yang ada di pikiran mempengaruhi keadaan. Ada begitu banyak kejadian di mana orang bunuh diri dimulai dengan pikiran yang salah. Gua gagal, nggak ada jalan. Ya. Mendingan aku mati. Lalu dia ambil pikiran, mempengaruhi keadaannya. Lalu dia bunuh diri. Tapi ada orang yang dalam keadaan yang sangat terjepit, yang keadaan yang paling bawah. Tapi dia berpikir bahwa Tuhan sanggup mengubah dia. Tuhan sanggup menolong dia. Lalu dia bangkit mencari Tuhan. Contoh adalah anak bungsu. Ketika dia pergi dari rumah bapaknya, menghabiskan seluruh harta yang dia minta dari bapaknya. Bahkan sampai dia hidup dengan para PSK apa namanya itu. Perempuan-perempuan gak benar. Bahkan sampai kerja di kandang babi. Dia teringat akan rumah bapaknya. Bahwa bapaknya punya banyak makanan, banyak karyawan yang ada di sana. Lalu dia kembali. Pikirannya tertuju kepada bapaknya. Kalau hari ini kita dalam keadaan sulit, kita dalam keadaan tidak menentu, pikirkan firman Tuhan. Cari firman Tuhan. Datang ibadah. Ambil waktu doa. Ambil waktu baca firman Allah. Maka firman Allah akan memperbaharui keadaan kita. Hadiratnya akan mempengaruhi kita. Oleh sebab itu, prioritaskan untuk memikirkan semua yang benar. Prioritaskan untuk memikirkan semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Kita harus mengatur pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya harus mengatur pikiran saya sesuai dengan firman Allah. Ingat bahwa kita tidak lebih hebat dari firman Allah. Kita harus mengatur pikiran kita sesuai dengan firman. Ketika kita mengatur pikiran kita sesuai dengan firman, hidupmu berkuasa. Ketika kita mengatur pikiran kita sesuai dengan firman, maka ada masalah, ada tantangan, tapi Anda berkuasa. Anda akan jadi kuat, dan Anda akan jadi pemenang kehidupan. Ingat, pikiran kita adalah medan peperangan. Hati-hati dengan pikiran kita. Selaraskan, atur sesuai dengan pikiran Tuhan. Atur sesuai dengan firman Allah. Maka Anda akan lihat hidupmu akan menjadi berkat bagimu, bagi keluargamu, dan bagi orang lain. Dan yang keempat, Bapak Ibu, minta Roh Kudus memperbaharui pikiran kita dari hari ke hari. Efesus pasal 4 ayat 23.
supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Berdoalah setiap hari memohon kepada Tuhan agar pikiran kita dibaharui setiap hari. Harusnya ini menjadi pokok doa setiap anak Tuhan. Yaitu minta supaya Roh Kudus memperbaharui di dalam roh dan pikiran. Harus ada pembaharuan di dalam pikiran every minutes. Jangan hidup dengan kebenaran kemarin, hiduplah dengan kebenaran hari. Amin. Itu berarti kita mau diperbaharui pikiran kita setiap hari. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, maka itu memperbaharui pikiran kita. Kita punya komunitas yang namanya Speak the Word. Ya, ada orang yang setia di situ, ada yang tidak setia. Tapi yang setia saya lihat sampai sekarang sudah ada yang 1000 hari lebih. Sudah ada yang 800 hari, ada yang 700 hari, ada yang 500 hari, ada yang 400 hari. Mereka every day, dan saya percaya bahwa pikirannya pasti akan jadi berbeda. Ada masalah, pikiran negatif datang, tapi mudah dikonter keluar, mudah untuk mental, karena tidak bisa masuk, karena pikiran saudara sudah dipenuhi dengan pikiran Tuhan. Dan ketika saudara dan saya melakukan ini terus-menerus, maka Anda akan melihat hidupmu akan dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan berjalan dalam kuasa, pikiran yang penuh kuasa, perkataan yang penuh kuasa, hidup yang penuh kuasa, dimulai dengan pikiran yang mau diperbaharui setiap hari oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, hari ini, kalau Anda berkata Anda nggak mampu, minta Roh Kudus perbaharui pikiran saudara. Karena Efesus 4 ayat 23, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Datang minta kepada Tuhan dalam doa setiap hari. Mohon kepada Tuhan agar pikiran kita diperbaharui. Sehingga Anda dan saya menjadi orang-orang yang menang di dalam pikiran saudara. Sehingga hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati Bapak Ibu di pagi ini. Amin. Yang diberkati pagi hari ini, katakan amin. Haleluya. Mari runtuhkan benteng-benteng dalam pikiran kita. Gunakan senjata firman Tuhan. Isilah pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah apa Bapak Ibu? Mintalah Roh Kudus memperbaharui pikiran kita dari hari ke hari. Saya percaya ketika Bapak Ibu lakukan ini dengan urutan, dengan sebuah kesadaran bahwa saya nggak mampu, bahwa Roh Kudus yang mampu, firman Tuhan yang mampu, pikiran Bapak Ibu dan saya yang tadinya ditawan oleh setan, hari ini kita diperbarui. Yang tadinya Bapak Ibu dan saya sepertinya putus asa, sekarang punya pengharapan. Yang Bapak Ibunya tadinya berkata, saya lemah, saya nggak mampu. Sekarang ketika pikiranmu diperbarui, Anda berkata, bersama dengan Tuhanku yang hebat, aku mampu. Dan aku bisa. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu, mari taruh tangan kanan di pikiran saudara. Hari ini Tuhan, hamba berdoa, aku cabut segala pikiran-pikiran tipu daya setan yang dibangun berupa benteng-benteng yang dibangun di dalam pikiran mereka. Hari ini, aku patahkan setiap siasat orang. Aku patahkan segala kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Dan aku katakan, aku menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami sedang menaruh tangan di pikiran kami. Tanda kami sepakat setuju dengan firman Tuhan dalam 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Dan kami patahkan segala pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran intimidasi, pikiran-pikiran yang tidak selaras dengan firman Allah. Dan kami katakan dalam nama Yesus, kuasa Allah bekerja. Buka pikiran kami diperbaharui oleh Roh Kudus. Roh kami diperbaharui oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kami menjadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Anugerah kebaikan Tuhan turun bagi kami. Kekuatan Tuhan berikan kepada kami. Sehingga hidup kami menyenangkan hatimu. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kasih karunia, kemampuan Tuhan turun bagi kami. Untuk kami melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih materaikan firman-Mu ini. Tinggal dalam roh, jiwa, dan tubuh kami. Tinggal dalam jiwa, dalam pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Supaya kami melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan dan kekuatan kami. Dalam nama Yesus.